Good day sahabat rock and roll. Hari ini aku mengisi acara Road to Monasnya Evendo, Asosiasi Event Organizer Indonesia. Kebetulan Absolute Ego adalah salah satu anggota, dan hari ini kehormatan buat aku menjadi narasumber untuk sesi yang kedua. Kemarin sempat nanya-nanya ke teman-teman IO apa yang mereka butuhkan dari aku, sharing apa. Ternyata jawabannya adalah mereka butuh tentang good management menghasilkan good sales. Wah, ini keren banget topiknya. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat. Stay tune sahabat rock and roll, jangan lupa video ini di like, share, comment, and subscribe. Let's go! Dalam kegiatan Evendo, belajar kudu bareng-bareng kudu belajar, persembahan dari Event Academy, Dewan Industri Event Indonesia. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari penyelenggaraan Munas kedua Evendo yang akan insyaallah dilaksanakan di Jakarta tanggal 25 sampai 26 Mei sebentar lagi. Yang hadir menjadi narasumber, kalau tadi pagi kita berbicara event production bersama Ketua Umum Evendo Bapak Mulkan Kamaludin. Nah, siang hari ini kita akan dihibur. Mengapa dihibur? Karena pembicara siang hari ini adalah Mami Rock and Roll. Luar biasa ya. Aduh. Tampilannya juga. Boleh nggak dipin? Kak Admin, boleh nggak dipin? Kita ngobrol dulu yuk. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini apa ya, bisa disebut ciri khasnya ibu cantik rock and roll ini. Oh, oke. Kalau di sini keadaan baik-baik saja, kalau di belakang berarti lagi pusing, payment terhambat. Ngomong-ngomong, manggilnya apa? Manggil kakak, manggil mbak, manggilnya apa? Neng boleh nggak biar lebih muda? Neng, ya? Enggak. Panggil mbak boleh. Teteh boleh. Teteh boleh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di mana saja Anda berada, kocak. yang satu ini saya mau ceritakan dulu, ini komplit ya. Komplit Pakai telur, karetnya 3. Masya ya. Allah, nuhun kepala sekolah. Nama beliau Faridah Ahmad, nanti kita perkenalan, tapi di sini kurikulum vitae mengatakan Siti Faridah Magister ya ini ya. Yes. Sarjana komunikasi. Tapi yang menarik dari pengalaman yang sudah lebih dari 25 tahun di industri ini, beliau itu awal karirnya itu ternyata reporter check and recheck. Reporter check and recheck. Ya. Ya. Jadi reporter televisi program pendidikan Indonesia, plus Anugerah Dangdut. Anda saya kira presenter kelihatannya. Iya, saya artis nggak jelas. Di Orange Production ya. 2021-2022 CEO Marketing Director Kelapa Entertainment, beliau kemudian Marketing Manager Event Organizer, sampai akhirnya beliau mendirikan beberapa perusahaan. Ini saya harus bacakan. Founder, CEO Illusion Event Organizer, atau sekarang dikenal dengan Absolute Event Organizer. Oh, ini saingan kulit Telkomsel ini mah. Terus kemudian 2026-2028 founder CEO Ijo Lumut Event Organizer, dan yang ketiga terakhir adalah founder CEO Wow Organizer. Nanti kita akan tanya beliau siapa di Wow, apa itu Wow. Kemudian di Java Expo Production, dan yang terakhir adalah CEO dari Lagi-Lagi Entertainment. Sebetulnya Ce Farida, ini Anda maunya disebut sebagai apa sih? Hah? Saya sebutnya pekerja event pastinya, sama seperti teman-teman yang ada di sini. Gitu ya? Iya, event, ya? pekerja event sama. Event. Bapak-bapak, ibu-ibu, siang hari ini beliau akan mengangkat tema apa? Coba cerita sedikit. Karena kita mikirin bersama judulnya ya. Tapi kenapa Anda memilih judul ini? Silakan. Jadi gini, hai semuanya, kameranya di onin dong biar bisa saya hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you nih Kepala Sekolah Kang Hari, hatur nuhun atas kesempatannya. Ini Ketua Umum kita Pak Mulkan, makanya aku bilang kalau Pak Mulkan tuh beken. Kalau saya kurang beken.
seperti kita bahas ya Kang Hari, mau temanya apa? Jadi sebenarnya ini juga menjawab nih kenapa hadir jadi speaker di acaranya Ivendo. Mungkin teman-teman lokal, teman-teman partner lain mau mengajak aku rada malu-malu, padahal please terbuka banget kalau mau ngajak aku untuk sharing. Jadi aku sempat japri beberapa teman, beberapa IO lokal, kalian butuh share apa sih dari aku? Kalian butuh support apa sih dari aku? Di sini ada banyak nih ya dari daerah, dari Padang, dari Bali, terus juga aku kenal beberapa vendor nih, ada Jotom ya kalau nggak salah kemarin chat, terus dari beberapa teman ya yang aku kenal. Bu Madam boleh nggak share tentang sales, boleh nggak share tentang branding, boleh nggak share tentang bagaimana meningkatkan atau membangun trust ya, karena kalau ngomongin trust ke klien repeat order tuh cepet gitu, seperti alhamdulillah Absolut sampai sekarang masih survive lah bahasanya seperti itu. Akhirnya aku mikir-mikir sebelum kita jualan kita ngomongin manajemen dulu aja gimana, nanti next mungkin Kang Hari kalau ada kesempatan saya dipercayakan lagi baru kita ngebahas gimana jualannya nih gitu. Tapi mulainya kita dari good management dulu, kalau manajemennya bener baru kita ngomongin bagaimana jualan. Kayak gitu sih backgroundnya. 1000% setuju karena bapak-bapak ibu-ibu yang hadir siang hari ini, Absolut ini memang sedikit dari beberapa perusahaan yang betul-betul bertahan di tengah COVID. Amin. Aku aja admire ya. Amin. Di saat kita susah, toko aja bubar ya. Tapi Absolut luar biasa, semakin kuat dan semakin kuat. Amin. Saya kira itu yang mau aku share. Good management sama dengan good sales. Saya sendiri penasaran pengen nonton langsung, gitu ya. Kang Hari, jadi beban nih dibilang gitu nih. Pertanyaannya banyak kayaknya. Ya, oke. Baik, saya tidak berlama-lama. Kita akan bagi seperti tadi Pak Morgan, kita bagi 2 sesi saja. Sesi pertama nanti kita ada ide jack pertanyaan gitu, jadi lebih interaktif, baru dilanjutkan yang berikutnya. Ya. Tapi kali ini ada yang menarik, Ce Farida kawan-kawan akan menawarkan hadiah. Oh iya, hadiah. Yang bertanya, ya. Iya. Nanti ada yang bertanya, nanti akan hadiah dari Ce Farida. Iya. Proposal ini presentasinya juga ciri khas rupanya ya. Aku mau bagi-bagi hadiah kalau yang nanti mau nanya, jadi kita mau kasih hadiah dari atau haji. Tadinya mau mobil, tapi ternyata target Absolut belum tercapai. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum, saya sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini benar-benar sharing ya, apa yang aku sampaikan. Saya berharap bisa diserap apa yang memang cocok, apa yang memang sesuai. Tidak menjudge salah satu pihak pun, tidak mau menyalahkan salah satu pihak pun. Ini bentuknya sharing pengalaman saya, jadi apa yang baik boleh diterapkan, apa yang tidak, monggo dilupakan saja. Seperti itu. Terus saya juga mau menyampaikan terima kasih lagi Pak Mulkan, mantan Ketua Umum Ivendo, thank you Pak, jangan lupa proyek kita. Baik, terus aku juga mau sampaikan ke teman-teman IO semua, pekerja event, mau vendor, mau IO, apapun bisnis kalian, selamat, kalian sudah kuat, kalian sudah bertahan di pandemi COVID ini, kalian tetap sehat, kalian tetap waras, fokus untuk tetap menjalankan bisnis kita, agar kita bisa meneruskan cita-cita kita, agar kita tetap bisa menafkahi keluarga kita, mencari barokahnya Allah. Semangat, terima kasih, kalian hebat, dan jangan malu untuk bilang ke diri kita sendiri, kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa. Itu yang paling penting, karena untuk menjadi leader, hal utama adalah kita punya leadership tinggi, diutamakan adalah kita punya energi positif, yaitu dengan kita nggak malu untuk bilang, saya kuat, saya bisa, bismillahirrahmanirrahim, kita bisa. Itu yang paling penting. Jadi seperti aku tanya tadi, apa sih yang mau diinginkan dari teman-teman dari Absolut IO, khususnya kalau mau sharing. Ternyata banyak mau bahas tentang bagaimana berjualan yang benar, bagaimana sih dapat trust dari klien, bagaimana bisa repeat order. Tapi nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya, karena
harusnya yang kita bahas lebih ke internal kita dulu. Kita harus matangin manajemen kita dulu, kita harus bagusin sistem kita dulu. Kenapa? Kalau udah jalan nih sistem, kalian mau jual apapun gampang, kalian bisa traveling kemanapun, sistem ini bisa bekerja dengan baik. Jadi untuk event owner, para pengusaha yang mau mencoba bisnis I.O., kalian harus into dulu nih ke dalam untuk tahu bisnisnya seperti apa, harus apa yang dikerjakan biar bisa maksimal. Jadi hari ini kita mau bahas tentang good management adalah good sales, karena related banget. Kalau manajemennya bagus, salesnya pasti bagus. Jarang sekali kalau berantakan terus good sales, pasti ada hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya good sales padahal bobrok. Mungkin karena faktor lain lah yang gak usah saya sebutkan ya. Nah, banyak banget teman-teman yang kalau sudah masuk I.O. kadang-kadang suka merasa sudah di zona yang nyaman. Gue udah kelotokan banget nih, aduh aku udah sering banget ikut event, kayaknya A to Z udah hafal banget. Apalagi kalau udah kontrak sama agensi, aduh gue ngulang ya, ini lagi activation, aduh cuma ngomongin booth, bikin desain, loading, selesai activation, trafficnya seperti apa, kayaknya aduh gue boring banget deh. Akhirnya mereka berkolusi misalnya antara anak produksi sama anak PO, kita bikin I.O. sendiri aja yuk, kita bikin sendiri aja yuk. Nggak apa-apa, tapi kadang-kadang banyak hal yang keluar ketika hal itu gitu, fenomena seperti itu. Dia merasa capek jadi karyawan, gue capek jadi karyawan, gue capek mumet banget gue gitu jadi karyawan, enak banget bos gue gitu. Pokoknya kayaknya nggak enak nih gitu. Ini pasti fenomena yang terjadi. Gue mau uang yang lebih gitu. Apalagi kalau udah ngomongin AE, tahu margin perusahaan, enak banget ya untungnya seperti ini. Kita ngomongin realita ya, aku nggak mau nutupin apa yang terjadi di dunia bisnis event organizer. Wah, aku punya klien banyak kok. Wah, ini klien deket sama gue nih, bisa gue bawa, gue ambil, gue sikut, Ini fenomena yang kalian akui lah. Ini pasti ada di sekeliling kita yang merasa bahwa udah pinter, udah nyaman, gue punya klien, maksudnya klien dari perusahaan kalian bekerja, gue mau tarik gitu, gue mau ambil. Sebenarnya alasannya kalian merasa bahwa hal tersebut menjadi kekuatan dari kalian, akhirnya kalian membuat tim sendiri. Padahal hanya faktor kedekatan ngerjain event sekali, tapi kalian nggak mikirin sistemnya, kalian nggak mikirin bisnisnya. Karena kalau ngomongin event cuma sekali, dapat margin bagi rata beres, Pak. Tapi kalau udah bikin perusahaan secara benar, banyak hal banget yang harus dipikirkan sama kita, sama saya sebagai pemimpin, sama manajemen, sama siapapun yang mulai bisnis dunia I.O. Nah, yang aku sampaikan tadi bahwa akhirnya ngambil kerjaan, baru dapat satu kerjaan, ada dua kesimpulan. Bisa jalan dan smooth, kalian bisa repeat order dapat project lain, atau setelah itu gagal, terus nama kalian berantakan, nama kalian jelek, kasus, akhirnya orang tahu, sekarang si itu yang megang, si itu kemarin kan ngerjain event ini gagal, terus masalah, korupsi, apalah. But kita ngomongnya itu hal-hal yang salah, itu ngomongin kode etik yang salah yang kalian kerjakan itu salah. Tapi di hari ini forget it, kita nggak ngomongin tentang kesalahan-kesalahan itu teman-teman. Aku nggak mau judgement, lu salah ya, lu nggak boleh nikung ya, lu nggak boleh ngambil hal-hal seperti itu ya, kalian nggak boleh kayak gitu, enggak. Yang aku mau sampaikan adalah sekarang, kalau kalian mau mulai bisnis sendiri, berdua teman, berdua sama klien yang akhirnya mau jadi partner, tolong mulailah dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan manajemen yang bagus, sistem yang bagus, bagaimana kalian memulai bisnis yang bagus. Kenapa dari tadi aku ngomongnya bisnis ya. Event organizer itu bukannya warung, event organizer itu adalah sebuah organisasi perusahaan yang bisa besar. Billingnya bisa triliun, oh iya bisa dong. Bisa miliaran nggak Bu? Bisa banget. Dan I.O. itu dari segi bisnis adalah, apa ya bahasa kasarnya ya? Adalah perusahaan yang basah teman-teman. Di mana produksinya bisa ditilep, harga talentnya bisa di markup, masuk kantong sendiri. Harga hotelnya bisa di-up, mainin manajemen hotel. Mas, nanti up-nya segini ya, komisinya buat aku ya. Hal-hal yang kayak gitu, kenapa aku bilang ini I.O. tuh basah.
Aku ngalamin kok pernah ditipu, bukan ditipu ya, penggelapan sampai miliaran ada di salah satu konten YouTube-nya salah satu YouTuber. Aku sharing. Aku pernah kok ditipu ada klien, ada employee masukin email. Ternyata masuk kantong dia dulu, finance aku transfer kantong dia dulu, kayak gitu. Banyak hal seperti itu. Jadi yang aku mau bahas adalah kita harus benerin dulu sistemnya. Karena I.O. itu layaknya sebuah restoran. Kenapa aku bilang sebuah restoran? Karena ada yang masak. Mungkin ngerasain, oh iya bener ada yang masak. Siapa yang masak? Yang masak itu adalah creative planner atau kita sebutnya anak kreatif dan juga orang produksi. Ini dua divisi yang selalu berhubungan. Ini plannernya hebat banget, konsepnya juara. Tapi orang produksinya nggak bisa, nggak bagus gitu. Akhirnya drop, nggak repeat order. Ini cook, yang masak itu penting. Bagaimana mencari tukang masak yang benar dan mengaplikasikannya dengan orang produksi yang benar. Ini harus relevan. Yang kedua adalah server. Jangan makanannya bagus, tapi nyajiinnya nggak bagus. Tapi ngelayaninnya nggak bagus, yaitu AE dan PO. Kenapa? Ini bahasa teman-teman mungkin beda-beda ya sama bahasa aku ya. AE itu adalah client service, PO itu adalah project officer di bawah project director. Di mana dia harus mengatur timeline. Dia harus jadi mukanya perusahaan untuk menyampaikan ide-ide ini menjadi sebuah timeline yang bagus, budget yang benar, dan juga menjadi orang kepercayaan dari perusahaan ke klien. Itu adalah the server. Lalu ada lagi kasir. Kenapa sih ngeluarin kasir? Halo, kita nggak akan ngomongin perusahaan kalau nggak ngomongin margin. Pasti kalau anak-anak baru mikirnya untungnya berapa? Untungnya berapa? Bagi berapa? Nah, finance, purchasing atau HR itu juga penting untuk kita bisa membuat sistem yang bagus. Ini nanti aku bahas ya di skema. Kenapa perlu ada namanya purchasing? Nggak semua I.O. punya purchasing, tapi di absolut kita menerapkan sistem itu. Selanjutnya adalah account manager. Ya dia bertugas banget nih untuk mengerjakan semuanya, memastikan berjalan dengan baik. Jadi bertahun-tahun aku bikin sistem trial and error. Tadi pernah dikorupsi lah, pernah diculasin lah, pernah kesikut, itu udah fenomena kejadian biasa lah. Teman-teman mungkin yang event manager, show management juga ngerasain ya. Kayak misalnya baru kerja 1 kali 2 kali di tim Showdi, tapi besokannya udah jualan ke I.O. Gue udah bisa Showdi nih, padahal baru 2 kali ikut. Baru jadi freelance anak produksi baru 2 kali, tapi sudah mau bilang aku udah bisa jadi production director nih, padahal baru 2 kali ikutan event produksi. Nggak apa-apa kalau merasa capable bisa, tapi jangan sampai kalian mengaku bisa akhirnya tidak bisa. Itu yang nggak boleh. Jadi ini sistem yang sudah bertahun-tahun kita trial error seperti apa dan akhirnya aku terapkan gitu. Yang pertama adalah kalau ngomongin CEO itu harus turun ya, A to Z harus turun banget. Dia harus ngerti pekerjaan yang di bawah. Maka tadi Kang Hari bilang dulunya Farida Ahmad adalah orang produksi, orang TV. Iya, makanya aku kalau ngomong produksi ya tahu walaupun nggak kelotokan banget, but I know about production. Maksudnya ngomongin rigging, ngomongin cost, tahu lah. Jadi nggak bisa dibohongin lah kalau bahasa gitu. Jadi kita harus ngerti banget. Nah ngomong kembali ke sistem, di sini aku biasanya, ini sharing teman-teman, bisa diterapkan? Enggak. Bisa dikecilin, bisa digedein? Of course itu bisa. Jadi biasanya ada project director yang mengurus semua keseluruhan. Di bawahnya CEO. Lalu ada finance director purchasing. Kenapa ada peran itu? Karena seperti aku bilang, divisi ini nggak akan megang uang. Divisi-divisi di bawah itu tidak akan berhubungan sama uang. Mereka hanya dealing, mereka hanya brief, tapi yang menentukan adalah purchasing. Purchasing yang dealing, purchasing yang tahu berapa budgetnya untuk vendor, nanti baru diserahkan kepada tim yang di bawah. Aku sudah deal ya sesuai dengan brief kalian. Vendor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, wah panjang. Dia udah tahu, yang penting vendor sudah di brief sama tim produksi, sama tim PO, dealingnya ke purchasing. Lalu aku balik lagi project director, di bawahnya ada project manager. Project manager ini biasa kalau di kantor Upstore tuh ada Okta.
Dulu kita punya 2 sebelum COVID, sekarang kita balik lagi ke 1 karena lagi recovery lah setelah COVID. Nah, project manager itu membawahi semua operation. Dia tahu kerjaan PO, dia tahu deadline si planner, dia tahu timeline production. Ini project manager, dia menghandle semua. Lalu sejajar sama project manager ada account manager yang membantu CEO atau project director untuk menegaskan bahwa ini harus sesuai dengan timeline. Lalu ada lagi account manager tuh ke goals-nya, ke target. Dia sama tim memastikan bahwa semua sesuai dengan targetnya. Kuartal 1 berapa M, kuartal kedua sampai akhirnya achieve seperti itu. Lalu kalau di Absolut ada divisi khusus yaitu desain and multimedia karena kami biasa in-house kalau event-event yang skalanya masih small atau medium lah. Jadi kita in-house untuk desainer 2D, 3D, multimedia atau bentukan-bentukan multimedia lain seperti teaser atau apapun. Kenapa? Karena lebih gampang untuk kita revisi, lebih gampang untuk dapatkan soul-nya dari desain. Tapi kalau eventnya udah kelasnya besar, baru kita akan sub atau akan ajak partner untuk bantu kita. Lalu di bawahnya ada grup support. Siapa itu grup support? Seperti runner. Biasanya dia mengerjakan perintilan, misalnya cari sampel kaos dong, cari sampel topi dong, cari sampel ini dong. Itu ternyata dibutuhkan buat IO. Walaupun tim produksi pun akan bantu untuk mencari rekanan atau tadi vendor-vendor lain. Dan grup support juga membantu untuk compile dokumentasi. Karena sekarang kalau udah ngomongin dokumentasi itu harus update sosmed, ada tim khusus untuk sosmed, harus update juga YouTube, bagaimana YouTube kita juga lancar ya untuk promosi, karena hal sosmed, YouTube, dokumentasi itu penting banget untuk kita tetap jualan. Yang terakhir adalah internship itu teman-teman mungkin merasa lah kalau yang sudah timnya rada besar gitu, perlu ya internship ya buat anak-anak mahasiswa. Oh perlu banget, pertama kita bisa sharing ilmu ke mereka. Timbal baliknya mereka juga bisa support kita untuk membantukan hal-hal kecil yang mereka perlukan. Itu sangat membantu teman-teman, jadi hal seperti itu juga harus kalian pikirkan. Nah tadi aku belum bahas, di bawahnya finance director dan juga purchasing HRD juga ada divisi umum ya, lebih ngebahas operation seperti misalnya ngurusin supir, ngurusin kurir, ngurusin OB, itu juga kecil tapi penting. Kenapa? Karena semuanya adalah sebuah sistem yang berkesinambungan. Harus saling memiliki, harus saling membutuhkan, harus saling bersinergi seperti itu. Apa yang harus dikerjakan dari tahapan-tahapan itu, ini aku sharing. Teman-teman mungkin bilang, oh sama kok kayak perusahaan aku juga seperti itu. Jadi pertama terima brief. Nah kalau di Absolut udah ketahuan nih, yang terima brief adalah siapa? AE, kreatif, atau PO. Minimal kalau klien minimal 2 ya, oke 2, kalau bisa lebih. Terus brainstorming, yalah jangan sampai kreatif minimal dia share di grup, kasih ide via grup kalau nggak sempat brainstorming. Tapi kalau ada waktu, let's do brainstorm gitu. Kenapa? Karena brainstorming itu perlu 1 kepala, 2 kepala, 10 kepala membantu kita memberikan banyak ide. Backgroundnya aku komunikasi, ketemu lagi sama teman-teman di Absolut yang backgroundnya anak gaul, marketing, atau anak sosmed yang senangnya tiap detik post atau ke TikTok. Itu sangat membantu banget saat brainstorming. Jadi kita tahu hal-hal kekinian yang dibutuhkan sama klien kita atau hal-hal yang memang sekarang lagi tren karena penting sekali. Terus barulah dimasak sama tadi cooknya, yang kreatifnya, yang produksinya dia masak. Habis itu internal preview. Kenapa? Karena biasanya kayak aku ya, walaupun CEO, tapi tetap pengen tahu, apa presentasinya, sesuai nggak? Coba di preview, coba di rehearsal ya. Baru hari hanya kita show, kita presentasi kepada klien. Dengan hal ini kita menjaga, ada yang kurang di brief, ada yang kurang nih saat desain, ada yang kurang nih di hal ini. Dari situ ketahuan nih, apa yang harus dibenarkan. Ini sebenarnya yang aku terapkan, jadi sharing, semoga bisa diterapkan sama teman-teman. Nah tadi udah bahas sistemnya,
Mereka digenjot nih sama kita sebagai owner, sebagai CEO. Ayo, kejar target. Ayo. Tapi kalian harus tahu juga bahwa karyawan itu juga harus di-treat dengan baik. Jangan cuma satu pihak aja, tapi yang di bawah nggak diurus. Ini aku keluarkan di slide aku, bahwa employees adalah partners. Mereka adalah partners internal kita. Kayak kalau ilmu komunikasi ini internal team yang harus kita treat juga yang benar. Gak cuma dapat gaji terus dia nggak jelas gitu mau ngapain, digenjot-genjot tiap hari, Sabtu Minggu ditelepon sama ibu harus ngerjain ini tapi nggak jelas. Wah si mas tiap hari libur aja lebaran harus ngerjain kerjaan nggak jelas, tapi harus jelas gitu. Jadi dia harus ditreat dengan benar. Buat aku owner adalah leader. Owner adalah leader karena kalian harus mikirin bagaimana set goalnya. Bagaimana set goal sama set goalnya, bagaimana kita punya kesamaan visi, kesamaan orientasi. Kalau di teman-teman selalu pasti tahu ya, oh kita punya raker, oke jalan-jalan ke puncak. Hasilnya apa? Senang-senang aja. Oh enggak. Harusnya kalau udah ngomongin raker, ngomongin jalan-jalan, oke. Kita kasih penghargaan ke teman-teman, oke. Tapi harus menyamakan mindset. Kita harus samakan, tahu nggak, ini di perusahaan kita banyak isu nih dari klien, katanya AE-nya suka jutek, terus anak produksi suka nggak sesuai. Tahu nggak, ini klien banyak komplain, ternyata kok hasilnya tidak sesuai dengan presentasi. Ada apa nih? Yuk kita bahas. Itu di raker. Kita samakan goals kita, samakan dengan mimpi kita, bahwa yang ngebut nggak cuma bos, yang ngebut nggak cuma CEO, yang ngebut nggak cuma si leader, tapi kita sama-sama ngebut. Kita sama-sama ya, ingat loh, kita mimpinya sama, kita punya satu tujuan, seperti itu. Jadi untuk partnership antara kita sama vendor itu poin selanjutnya, tapi yang penting kita harus bikin sistem dulu partnership yang bagus antara kita sama karyawan. Taking and giving is a must. Jadi kita harus lakukan karyawan layaknya partner. Dia harus diberikan sesuatu yang lebih gitu. Apa aja sih? Ini kembali lagi ya teman-teman. Ada perusahaan IO yang aku udah kasih salary-nya tinggi bu. Oh nggak masalah, karena salary tinggi cukup kali ya untuk mereka mendapatkan semua kebutuhan keluarga. Ada juga yang bilang, oh enggak, kita salary sedang, tapi kita punya fee event. Oke, itu bagus. Kenapa? Dia punya motivasi setiap ngerjain event. Semangat, kita punya fee nih. Kalau yang jualan, aku punya fee marketing nih. Kita harus tekan margin, tapi hasil bagus. Karena kalau di Absolute ada tabel margin. Oh, kalau margin segini seperti ini. Jadi semua berjualan, semua semangat. Ada juga fee event berdasarkan nilai pekerjaan. Oh, kalau seminggu pameran, fee-nya kita segini. Ayo semangat. Itu penting teman-teman. Ini yang baru mulai bisnis harus mikirin. Oh iya ya, ternyata mereka perlu ya tambahan seperti itu. Lalu ada lagi bonus loyalty. Pernah dengar ini nggak? Fenomenanya kenapa keluar hal seperti ini teman-teman? Aku merasakan bahwa di bisnis CEO itu trafficnya tinggi banget. Keluar. Si ini keluar dari sini masuk ke sana keluar sini. Ini keluar bikin IO ini. Ini balik lagi nih ke sini. Ini ke sini. Wah, trafficnya tinggi. Wah, aku bilang nggak bener ya. Akhirnya waktu itu aku ketemu sama konsultan HRD. Aku diskusi sama dia 10 tahun yang lalu. Aku bilang, gimana ya caranya bikin mereka tuh loyal? Ini udah gajinya gede, fee-nya gede, tapi kok nggak loyal gitu. Tapi kok masih bisa dipanas-panasin, dibajak gitu. Akhirnya keluarlah bonus loyalty. Jadi di Absolute ada yang sampai 10 tahun, 12 tahun, 5 tahun. Kalaupun keluar ada yang balik lagi dengan pertimbangan biasanya oke, bisa aku terima lagi. Ada bonus loyalty yang aku keluarkan. Tahapannya tergantung kalian, mau per 3 tahun, per 5 tahun, itu bonus tambahan. Itu buat mengikat bahwa kalian loyal, setiap periode tahun itu mereka dapat bonus. Yang selanjutnya itu bonus target. Biasakan teman-teman ini, partner kita nih, karyawan kita tuh dikasih target.
10M, 20M, naik 30M, naik 45M, naik 1T. Berani nggak? Oh berani. Biasanya kalau dia target, mereka akan nanya, oke, Bu, Ibu kasih kita target, iya. Kita dapat apa, Bu? Bonus trip. Kita akan jalan-jalan ke Eropa. Kita akan jalan-jalan ke Korea. Kita akan jalan-jalan ke London. Kita akan jalan-jalan. Itu bonus trip. Di luar tadi, bonus event, bonus marketing, bonus fee. Itu ternyata mempengaruhi teman-teman untuk lebih stay, lebih semangat. Kalau akhirnya ada yang lama, keluar juga biasanya faktor internal. Faktor internal tuh banyak ya teman-teman, faktor kenyamanan sama yang lainnya, faktor keluarga atau lain. Tapi yang biasanya dia sudah menemukan good environment di perusahaan, biasanya akan stay lebih lama. Nah, yang aku sampaikan tadi, benefit tadi membuat karyawan atau kita sebagai owner itu punya good environment, punya suasana yang enak di kantor. Jadi kalau ngomong ngedor-ngedor itu nggak pakai marah. Inget, kita mau pergi, siap Bu. Inget, kurang 10M. Iya Bu, siap. Ingat, kita kurang ini, siap Bu. Jadi mereka lebih dimotivasi karena faktor benefit yang mereka terima. Bukan karena takut sama ownernya, sama bosnya. Bukan karena males gue ngeliat bos gue ngoceh-ngoceh, itu gue kerjain aja. Enggak, tapi karena hal tadi. Jadi itu yang aku sampaikan, kayaknya lebih banyak tanya jawab. Let's get the party, mari siap untuk berpesta. Waktunya kita membenahi diri. Seperti tadi Pak Mulkan sampaikan di awal, ini udah mulai dibuka untuk perizinan. Kita sudah bisa berkreasi lagi teman-teman. Mari kita semangat lagi mencari rezeki. Dan kita harus jadi trustful EO yang sangat dipercaya. Kalau good management, good sell, pastinya trusted EO. Kurasa itu Kang Hari, teman-teman semuanya, see you on top, karena saya sangat senang bisa bertemu teman-teman di event-event yang besar, di event-event yang spektakuler. Terima kasih, saya balikan lagi kepada kepala sekolah. Kita pernah ngerjain di Bali waktu itu rekor muri bikin puzzle raksasa terbesar di GWK. Dengan begitu banyak benefit yang absolut tawarkan ke tim, ke anak buah, bagaimana resep mengatur post production di absolut? Gimana caranya Ibu bisa menghandle apa itu drama di dalam perusahaan tersebut?